Halo, selamat siang. Saya Merlin Milenia, mahasiswi Quick Yangi. Saya di sini akan mempresentasikan ujian praktek dalam mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Dalam presentasi ini, pengertian saham dan cara kerjanya akan saya bahas secara sederhana dan lengkap. Pengertian saham menurut kategorinya. Ada beberapa tipe dari saham termasuk saham biasa dan saham preferen. Saham preferen biasanya disebut juga sebagai saham campuran karena memiliki ciri-ciri yang sama seperti saham biasa. Biasanya saham biasa hanya memiliki satu jenis, namun dalam beberapa kasus terdapat lebih dari satu jenis, tergantung kebutuhan dari perusahaannya. Saham biasa memiliki beberapa jenis seperti kelas A, kelas B, kelas C, dan lainnya. Masing-masing kelas dengan keuntungan dan kerugiannya sendiri-sendiri, dan simbol huruf tidak memiliki arti apa-apa. Sebagai permulaannya, berikut ada dua kategori saham. Yang pertama, saham biasa. Saham biasa adalah surat berharga yang berfungsi sebagai bukti pemilikan suatu perusahaan. Pemilik saham ini berhak menerima sebagian pendapatan atau dividen dari perusahaan serta bersedia menanggung risiko kerugian yang diderita perusahaan. Mereka yang memiliki saham perusahaan punya hak ambil bagian terhadap pengelolaan perusahaan. Besaran porsi hak pengelolaan ini tergantung dengan jumlah yang saham dimiliki. Ketika perusahaan untung, maka mereka yang punya persentase saham yang besar akan menerima porsi keuntungan yang besar. Sebaliknya, mereka juga bersiap menderita kerugian jika perusahaan itu gagal memperoleh pendapatan. Yang kedua adalah saham preferen. Saham preferen adalah surat berharga yang membuktikan pemiliknya memiliki hak lebih dari pemegang saham biasa. Pemegang saham ini berhak didahului saat pembagian keuntungan perusahaan atau dividen. Dan juga jadi yang pertama dalam hal pembayaran kembalinya modal yang disetorkan jika perusahaan dilikuidasi. Dan terakhir, dia berhak pula menukar dengan saham biasa. Terkesan saham preferen lebih baik ya daripada saham biasa, padahal tidaklah demikian. Saham preferen tidaklah lebih baik, tetapi hanya berbeda dari saham biasa. Dalam kenyataannya, cara terbaik dalam memandang saham preferen adalah dengan melepaskan hak milik perusahaan demi dapat perlindungan layaknya kreditur. Di sini juga saya akan membahas keuntungan saham. Pada dasarnya, ada dua keuntungan yang dimiliki oleh investor dalam membeli dan memiliki saham. Yang pertama adalah keuntungan dividen. Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Dividen sendiri diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Jika seorang pemodal ingin mendapatkan dividen, maka pemodal tersebut harus memegang saham tersebut dalam kurun waktu yang relatif lama, yaitu hingga kepemilikan saham tersebut berada dalam periode di mana diakui sebagai pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen. Dividen yang dibagikan perusahaan berbentuk dividen tunai, artinya kepada setiap pemegang saham diberikan dividen berupa uang tunai dalam jumlah rupiah tertentu untuk setiap saham, atau dapat pula berupa dalam dividen saham yang berarti kepada setiap pemegang saham dapat diberikan dividen sejumlah saham sehingga jumlah saham yang dimiliki seorang pemodal akan bertambah dengan seadanya pembagian dividen saham tersebut. Yang kedua adalah capital gain. Capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Misalnya, investor membeli saham ABC dengan harga per saham Rp3.000, kemudian menjualnya dengan harga Rp3.500 per saham. Yang berarti pemodal tersebut mendapatkan capital gain sebesar Rp500 untuk setiap saham yang dijualnya. Selain dari keuntungan saham, saham pun juga memiliki sisi negatif, yaitu resikonya. Sebagai instrumen investasi, saham memiliki resiko antara lain. Yang pertama adalah capital loss. Capital loss merupakan kebalikan dari capital gain, yaitu suatu kondisi di mana investor menjual saham yang lebih rendah dari harga asli. Seperti contohnya,
saham PT ABC yang dibeli dengan harga Rp2.000 per saham. Kemudian saham tersebut terus mengalami penurunan sehingga mencapai Rp1.400 per saham. Karena takut harga saham tersebut akan terus menurun, investor menjual pada harga Rp1.400, sehingga mengalami kerugian sebesar Rp600 per saham. Yang kedua adalah risiko likuidasi. Perusahaan yang sahamnya dimiliki dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan tersebut dibubarkan. Dalam hal ini, klaim dari pemegang saham mendapatkan prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat dilunasi. Jika masih terdapat sisa dari hasil penjualan kekayaan perusahaan tersebut, maka sisa tersebut dibagi secara proporsional kepada seluruh pemegang saham. Namun, jika tidak terdapat sisa kekayaan perusahaan, maka pemegang saham tidak akan memperoleh likuidasi tersebut. Setelah kita mengetahui keuntungan dan kerugian dari saham, ada baiknya kita mengetahui bagaimana cara kerja saham supaya memberi keuntungan. Analogi sederhananya adalah pemegang saham adalah pemilik perusahaan, maka jika perusahaan itu untung, pastinya keuntungan akan jatuh kepada pemiliknya. Laba bersih yang diraup perusahaan ketika kinerjanya bagus akan disisihkan kepada pemilik saham. Bagaimana pembagiannya? Pertama adalah capital gain. Keuntungan yang didapat dari pertumbuhan nilai aset dan modal. Sebagai contoh, saham itu seperti sertifikat tanah dan tanah itu adalah perusahaan. Kemudian tanah itu harganya naik dan Anda menjualnya. Nah, selisih harga beli tanah dan harga yang dijualnya itu disebut capital gain. Itulah yang disebut dengan keuntungan capital gain. Yang kedua adalah dividen. Dividen adalah laba yang diperoleh dari kinerja perusahaan. Kembali ke analogi tanah tadi. Misalnya, tanah itu dijadikan lokasi parkir, maka pemasukan dari sewa parkir itu sebagian masuk ke pemilik tanah. Biasa pemilik saham lebih suka mencari keuntungan dalam bentuk capital gain. Karena capital gain sifatnya lebih cepat. Beli di saat harga murah dan menjualnya di saat harga tinggi. Berbeda dengan dividen yang nilainya lebih kecil karena tergantung dari kinerja perusahaan. Semoga sampai di sini dapat memberi gambaran mengenai pengertian saham dan cara kerjanya saham. Saya Merlin Milenia, terima kasih.